Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak kelas 5B. Berjumpa kembali di pembelajaran daring ya, pembahasan kisi-kisi tema 7 subtema 1, 2, 3. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memudahkan anak-anak dalam belajar di rumah. Seluruhnya berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, kita mulai pelajarannya ya. Untuk malam hari ini pembahasannya adalah kan ke bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat tanya. Disajikan teks bacaan, nanti akan ada bacaan sini. Biasanya satu paragraf. Itu anak-anak akan diminta untuk mengidentifikasi kalimat tanya sesuai dengan bacaan. Anak-anak ingat ya, kalimat tanya ada 6 ya. Cara bertanya itu ada 6. Sering disebut dengan bahasa Inggrisnya 5W1H. Ada yang what, apa, who, siapa gitu ya. What, who, where, why, when, how. 5W1H. Jadi nanti kalimat tanyanya kalian akan disuruh mengidentifikasi kalimat tanya sesuai dengan bacaan. Nanti di pilihan gandanya akan ada kalimat tanya menggunakan siapa, apa, di mana, bagaimana. Itu nanti jawabannya akan mengacu kepada bacaan gitu. Jadi diberikan siapa tokoh dalam cerita di atas. Misalnya kalau nggak ada tokohnya, menggunakan kata siapa kan nggak akan ketemu tokohnya. Berarti jawaban itu salah. Misalnya di mana Salwa, misalnya di cerita itu namanya Salwa ya. Di mana Salwa membeli sayur misalnya gitu. Tapi di cerita tidak ada tentang tempatnya Salwa membeli sayur. Misalnya, pagi ini Salwa berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ia diantar oleh ibunya. Tidak lupa Salwa menggunakan jaket yang tebal karena hari ini cukup dingin. Misalnya begitu. Kan nggak ada kata di mana membeli sayur. Berarti kan salah pertanyaannya itu. Jangan dicoret ya. Nanti mengidentifikasi kalimat tanyanya disesuaikan dengan bacaannya. Bacaannya apa sih? Sesuai nggak 5W1H di sana? Gitu ya. Kemudian disajikan teks bacaan, masih teks lagi. Siswa mengidentifikasi informasi sejarah sesuai dengan teks bacaan. Jadi anak-anak nanti diminta mencari informasi sejarah. Mungkin teks bacaannya bentuknya narasi ya. Tentang cerita Roro Jonggrang, misalnya Borobudur begitu. Nah, nanti kalian akan diminta untuk apa sih informasi sejarah yang kalian dapat di sana? Paling dalam bentuk kalimat gitu, kalimat singkat. Nah, sesuaikan dengan teks yang kalian pelajari itu ya. Dibaca. Ingat anak-anak, kalau nggak ketemu jawabannya, jangan mencari jawaban di pilihan ganda. Kembali mencari jawabannya ke soal ya, dibaca soalnya dengan teliti, baru kalian akan ketemu jawabannya. Oke. Oh, ada Gendis ya. Gendis kemarin waktu hari apa tuh, Gendis? Kamu nggak masuk ya? Nggak ikut Zoom yang tema 6? Nggak? Oh iya. Nanti besok libur dulu ya. Nanti hari Rebu kita Zoom lagi seperti ini ya. Rebu, Kamis, Jumat terakhir ya. Oke, lanjut lagi. Apa, aspek, apa, siapa, bagaimana. Sama, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi tokoh yang ada dalam teks cerita. Tokoh berarti orangnya. Misalnya apakah dia berperan sebagai antagonis atau protagonis atau tritagonis. Antagonis itu peran yang nggak disukain lah gitu. Yang jahat, yang suka marah misalnya, yang nyebelin misalnya, itu antagonis, yang tidak disukai. Kemudian ada protagonis. Protagonis itu orang yang disukai, yang lemah lembut, misalnya yang banyak temennya gitu ya. Nah itu, yang baik, pokoknya tokoh yang baik, yang dipuja-puja, yang menjadi idola, kayak film apa ya, Andin. Ini ibu-ibu nih yang suka nonton Andin sama Mas Al. Mas Al apa siapa ya? Mas Allah. Ya, jadi buku tuh nggak pernah nonton sih itu. Apa sih namanya? Ikatan Cinta. Nah, si Andin itu tokoh protagonis. Mas Al juga protagonis. Nah, yang jahat itu siapa tuh namanya tuh? Itu antagonis. Nah, ada yang tritagonis.
Tritagonis itu tokoh yang menjadi penengah, gitu ya. Penengah misalnya ada yang berantem, terus dia menjadi yang melerai, kemudian yang penasehatnya, itu namanya tritagonis. Nanti kalian akan diminta untuk mengidentifikasi tokoh itu, gitu ya. Nah, tokoh tritagonis, protagonis sama antagonis ya. Oke, lanjut. Biasanya juga ditanyakan berapa jumlah tokoh yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, nanti tinggal hitung saja. Kadang-kadang ada jebakan loh anak-anak. Ada cerita menceritakan tentang aku. Aku adalah siswa kelas 5B. Setiap hari aku pergi ke sekolah. Di sekolah aku punya 4 teman. Namanya adalah Gendis, Romi, Rifki, dan Jihan. 4 teman ya. Pertanyaannya, berapa jumlah tokoh dalam cerita itu? Terjebak nanti nih. 4 jawabannya pasti anak-anak jawabnya. Tidak, karena ada kata aku. Berarti aku juga disebut dengan tokoh ya. Aku memiliki 4 teman. Temannya adalah Gendis, Romi, Rifki, Jihan. Berarti kan 5. Nanti pertanyaannya, berapa jumlah tokohnya? 5, jangan 4. Akunya dihitung. Kadang aku diganti dengan saya gitu kan. Saya itu sebagai pemeran utama, tokoh utama. Berarti dihitung ya. Nah, jangan nanti berapa jumlahnya dihitung. 4 teman berarti 4. Jangan. Harus teliti dengan soalnya. Itu bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa dan mengerti bahasa, itu bahasa Indonesia. Gampang kelihatannya tapi sebenarnya itu susah anak-anak karena kalian tidak paham dengan cerita itu. Biar paham dibaca berulang-ulang gitu ya. Oke, itu tokoh. Kemudian sebentar, ini Anissa baru masuk, udah mau. Nanti kalau menghilang, Ibu kasih link baru, kalian masuk lagi ya. 3 kali kita akan masuk. Oke, lanjut. Disajikan teks sejarah, siswa mengidentifikasi informasi yang disajikan dalam teks sejarah. Nah, nyari informasi. Biasanya di mana tempatnya, tetap 5W1H ini ya, di mana tempat di mana lokasi, misalnya lokasi Candi Prambanan. Nah, misalnya sesuaikan dengan cerita, jangan di mana ya, malah gotok-gotok kepalanya nih. Duh, di mana ya? Ya, jangan cari di kepalanya, cari di soalnya. Ya. Oh, ternyata dia berada di daerah Klaten misalnya. Oh, berarti Klaten. Sesuai dengan itu, kalau ada nama desanya, Desa Prambanan, Kabupaten mana-mana, itu dibuat sesuai dengan teks sejarah yang kalian baca. Jangan diketok-ketok kepalanya. Ingat, murid kelas 5B itu nggak ada yang ketok-ketok kepala, tetapi mencari pembenaran dari membaca ya. Baca teksnya dengan baik, gak ketemu jawabannya, balik lagi ke teksnya dibaca. Jangan di mana ya jawabannya, bingung nyari gitu. Ya, kalau bahasa Indonesia itu pasti jawabannya seputar teks yang diberikan. Nggak ada kemana-mana, nggak bisa nyari di internet juga gitu ya. Oke, lanjut. Disajikan pernyataan, siswa mengidentifikasi bagian atas surat resmi. Anak-anak ingat ya, bagian-bagian surat. Nih udah Februari kita belajar tentang suratnya. Bagian surat ada, bagian atas surat namanya kepala surat, bagian tengah namanya isi surat, bagian penutup namanya ekor surat. Ya kan begitu ya. Bagian awal, tengah, penutup. Kepala, bagian badan atau isi, bagian ekor atau bagian akhir penutup. Bagian atas atau kepala surat itu biasanya itu ada identitas instansi. Misalnya SD Keputran 1. Jadi identitas dari instansi. Itu SD Keputran 1. Nah, biasanya surat-surat yang ada identitas itu namanya surat resmi ya anak-anak. Surat formal, surat resmi biasanya dikirim oleh instansi kepada individu, instansi kepada instansi. Misalnya instansi pada individu. Dari SD Keputran 1 akan mengirim surat undangan rapat komite kepada orang tua kalian. Berarti SD Keputran 1 termasuk dalam kategori instansi. Akan mengirim kepada individu. Individunya siapa? Orang tua kalian. Berarti kalau dia sudah ada kepala surat seperti itu namanya surat resmi. Ya anak-anak ya. Namanya surat resmi. Oke, Ibu belum share ini ya. Share kisi-kisi. Sebentar. Udah mau habis mana? Dari tadi Ibu malah nggak share kisi-kisi, lupa, maaf anak-anak ya. Nah ini. Jadi seperti ini ya. Jadi
Ini ya bagian surat. Ya, jadi bagian atasnya surat, bagian atas surat. Oke, kemudian kalau bagian atas setelah itu ada nomor surat. Kemudian alamat yang dituju, siapa yang dituju? Oh, kepada yang terhormat wali kelas 5B ya. Dengan hormat, ada tanggalnya, ada alamat instansi, ada alamat yang dituju, kemudian ada salam pembuka. Itu bagian kepala surat. Kemudian ada bagian isi atau bagian tubuhnya. Itu tentang informasi yang akan disampaikan. Misalnya undangan apa sih ini? Undangan rapat atau undangan mengikuti seleksi atau apa gitu, bagian isi ya. Nah, itu biasanya mencakup informasi yang akan disampaikan sesuai dengan undangan. Kemudian yang terakhir itu bagian penutup. Bagian penutup itu atau disebut dengan ekor surat biasanya berisi apa? Berisi tanda tangan dan nama pengirim surat. Biasanya gitu, nama, tanda tangan, pengirim surat. Nah, itu bagian ekornya. Nah, kemudian lanjut bagian dari surat undangan. Nah, kalau surat undangan ini termasuk surat yang dikirim dari bisa juga menjadi resmi, bisa juga menjadi setengah resmi anak-anak. Gitu. Bisa juga menjadi tidak resmi kalau surat undangan, tergantung. Kalau surat undangannya ada kepala surat, berarti dia kategori surat resmi. Tapi kalau tidak ada kepala surat, contohnya undangan ulang tahun, kan dikirimnya dari individu ke individu, setengah resmi. Karena individu ke individu. Kalau yang tidak resmi itu WA. Anak dapat WA kan? WA tuh nggak jelas. Misalnya ngirim Bu Putu nih, Anissa, datang ya ke ulang tahunnya Bu Putu ya besok ya, besok pagi ya, nah, misalnya gitu. Jangan lupa ajak teman-temannya, ngundang Bu Putu, tetapi nggak resmi gitu loh, nggak ada kop suratnya, nggak ada TTD-nya, isinya bagaimana, nggak ada. Itu surat undangan tapi bentuknya tidak resmi. Contohnya, surat izin. Misalnya nih Aisyah nggak sekolah nih hari ini, terus mengirim surat kepada yang terhormat Bu Putu wali kelas 5B gitu ya, dengan hormat menerangkan bahwa hari ini Aisyah tidak bisa mengikuti pelajaran Zoom karena sedang pulang kampung, misalnya begitu. Mohon izin selama 1 hari. Atas izin yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Hormat saya TTD Aisyah. Nah, itu suratnya dari individu kepada individu, tapi individunya Bu Putu dalam lingkup instansi, kan individu tanpa kop surat ya, kan Aisyah nggak punya kop surat kan, jadi namanya surat setengah resmi. Dia resmi buat surat tapi nggak ada kopnya, namanya surat setengah resmi itu ya. Siswa mengidentifikasi 3 ciri surat undangan. Nah, cirinya nanti kalian udah tahu tadi ya, sudah Ibu jelasin ya, ada kepala, ada bagian badannya atau isi, ada bagian ekor atau penutup surat gitu, nanti identifikasi. Nah, itu berarti bahasa Indonesia sudah habis. Pada pembahasan identifikasi 3 ciri surat undangan, nanti anak-anak jelaskan saja bagian kepala itu bagaimana, gitu ya. Apa aja isinya, seperti yang tadi sudah dibahas. Bagian kepala isinya ada kop surat, kemudian ada alamat yang dituju, gitu ya. Kemudian ada salam pembuka, ada tanggal, dan lain-lain. Nanti kalian buat di sana uraiannya. Kemudian nanti pada bagian tengah juga diuraikan, bagian ekor juga diuraikan. Oke, sampai situ nih sudah habis ya pembahasan kita malam hari ini untuk bedah kisi-kisi tema 7 subtema 1, 2, 3 untuk persiapan PAT. Semoga bisa lancar nanti menjawab. Jadi belajar sendiri dijawab. Bu Putu nggak akan ngasih nilai jelek kok sama kalian. Yang penting usaha sendiri dulu. Ibu tahu kok nanti kalian nilainya juga sudah tersimpan rapi kan. Kemarin yang nilai tugas-tugas kan. Tenang saja, kalau tugasnya udah bagus ya tinggal jawab sesuai dengan yang kalian tahu saja. Nggak usah takut, aduh berapa ya, percaya diri saja anak-anak. Karena kuncinya kalian berhasil itulah percaya diri. Kalau kalian nggak percaya diri, sampai kapanpun kamu nggak akan berhasil gitu. Oke. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan dulu tentang bedah kisi-kisi malam hari ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Gan, kamu ada pertanyaan nggak, Gan?
Kayak Gigan nih biasanya nih. Apa ya pertanyaan Gigan ya? Gak ada. Oke. Paham? Oke anak-anak, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tetap semangat anak-anak walaupun corona, walaupun gurunya gak pernah ketemu, guru dunia maya nih sering kita bilang ya. 1 tahun cuma ketemu begini aja sama Bu Putu. Guru benerannya yang mana gitu kan, orang tua apa Bu Putu gitu. Jadi sama saja, yang penting kalian tetap semangat bahwa belajar itu adalah kebutuhan bagi anak-anak, bukan bagi siapa orang lain, tapi bagi dirimu sendiri. Maka wajib untuk menjalaninya, melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran sendiri, gak usah sampai disuruh-suruh gitu ya. Oke, doanya Putu semoga kalian bisa menjawab soal-soal itu dengan lancar. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini berguna dan bermanfaat bagi kalian dan juga semuanya ya. Seluruhnya berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kesempatan dan waktu yang kalian sediakan untuk hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.